Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini kelas kepakaran kristologi ya. Yang semester berapa nih berarti ini? 5. Ya. Kita perkenalan dulu ya. Udah ada yang tahu nama saya? Sudah. Siapa? Dondi Tan. Tahu nggak Tan itu apa? Tan itu marga. Nah, kamu misalnya sama siapa? Arma Wahyu Syah Putra gitu kan? Ini Syah Putra marganya apa? Oh nggak ada marga? Kasihan amat nggak punya marga. Diakuin gitu. Kalau Tan itu marga ya. Saya orang keturunan Tionghoa atau keturunan Cina. Jadi kalau bahasa Cina marga itu Se. Jadi saya Dondi Setan gitu. Telat ketawanya. Ya, alhamdulillah saya seorang mantan kafir. 2014 saya memeluk Islam, alhamdulillah. Saya lahir di Semarang, besarnya di ada yang tahu Nusa Kambangan? Nusa Kambangan tahu nggak? Tapi seberangnya, bukan di pulaunya ya. Saya di kota Cilacap besarnya. Sampai SMP baru saya pindah ke Jakarta. SMP selesai, masuk SMA pindah Jakarta. Dan alhamdulillah saya sudah memeluk Islam dari 2014. Setelah saya mempelajari ulang, waktu itu kitab saya yaitu kitab Kristen. Ada yang tahu kitabnya Kristen kitab apa? Injil. Bible. Ntar kita bahas ya. Sekarang kita kenalan dulu nih. Arma Wahyu Saputra, panggilannya Arma. Indra Miftah Waldi Jingga, mana? Indra Miftah Waldi Jingga. Ini yang marga yang mana? Marganya yang mana? Nggak punya marga sih. Qadri Al Hafiz, panggilannya Qadri. Indra panggilannya. Miftah, panggilannya Miftah. Kamu tadi panggilannya Arma. Qadri. Okta Rio Zulkifli. Okta, ini yang pakai peci satu-satunya. Calon ustadz ya, amin ya. Amin. Raja Firmansyah. Raja. Panggilannya? Raja. Kamu panggilannya Okta ya? Rian Noza Ramadan. Yang mana? Apa yang tadi? Yang jenggotan? Oh Sukma. Rian Noza belum datang. Rustan Nana Penuam. Rustan Nana Penuam. Panggilannya? Bukan Nana. Sagung Mas Ardiana Gibran. Panggilannya? Gibran. Oh, panggilannya Fufu Fafa bukan? Sagung, panggilannya Sagung. Bukan Fufu Fafa ya. Sayyid Sabik. Sayyid Sabik. Panggilannya? Sabik. Sukma Wijaya yang tadi. Oke. Syukur Ilyas. Syukur Ilyas. Panggilannya? Nggak pakai Buya. Syukur Ilyas. Oke, sekarang gantian kalian yang kenalin ya. Asal dari mana, umur berapa? Dari mana? Dari sini. Tadi kan dari sini, sekarang dari situ. Dari sinilah, dari kanan lah. Dari mana sih? Nggak di situ aja duduk. Asal dari Denpasar. Tadi yang namanya siapa? Sagung ya? Denpasar Bali. Orang Bali. Orang Bali. Oh merantau. Orang tua dari mana? Dari Madiun.
Oh Madiun. Oh bukan asli Bali berarti. Kelahiran aja. Numpang lahir. Agung Bali. Terus sebelahnya? Syukur. Halmahera, Ustaz. Wih. Halmahera. Utara. Apa? Maluku Utara. Oh, itu di pulau apa? Pulau Halmahera. Namanya Pulau Halmahera. Banyak penduduknya. Makannya apa sih? Makanya banyak sih. Seperti ada Halifuru. Apa? Halifuru. Ada Sapola. Apa tuh sapola? Marga dari saya. Oh, bukan, makan. Oh, makan. Masa makan marga? Enggak, di sana makannya tetap nasi atau jagung? Nasi. Nasi. Apa rata-rata penduduknya bertani? Kan? Tani lumayan. Banyak. Penduduknya satu pulau tuh berapa orang kira-kira? Kalau Ada 500.000. lebih, Ustaz. Oh lebih. Ya. Kira-kira berapa? Kalau tahu Ustaz, soalnya Pulau Halmahera kan lumayan besar. Besar ya. Berapa kota di situ? Dia kabupatennya ada 4. 4 kabupaten. Mayoritas Islam atau Kristen? Islam, kabupaten Islam. Mayoritas. Ya. Kasih ya semuanya. Kamu namanya siapa? Sukma ya? Ustaz. Nah. Ada air putih nggak? Suk? Enggak. Sebentar ya, yang botol. Nah. Halmahera ya. Kamu jadi masuk sini tahun berapa? 21. Masuk STID? Hah? Berarti ini tahun keempat? Atau tahun ketiga? 2022, Ustaz. Oh 22. Masuk. Ini tahun ketiga berarti. Kamu ke sini ke Jakarta memang mau sendiri atau diusir? Mau sendiri? Alhamdulillah. Lulusan apa? SMA. Lulusan apa? Pondok. Pondok pesantren. Oh di sana ada pondok pesantren. Alhamdulillah. Syukur. Sagung. Terus kamu? Dari NTT. Hah? NTT. NTT. NTT di mana? Soe. Soe. Iya. Bener. Oh, saya udah pernah ke situ. Kalau dari Kupang sebelum masuk kota Soe kan ada rest area tuh. Pernah lihat? Kamu Soe-nya di mana? Bagian selatannya, Ustaz. Selatan. Jauh dari kota. Jauh, Ustaz. Oh, berapa kilo? Wah. Saya udah pernah ke Soe. Bahkan saya pernah beli Bible di depan pasar. Ada toko buku kan gitu kan? Nah, pernah beli Bible yang bahasa daerah situ. Kamu asli situ? Asli situ. Lahir situ? Bukan numpang lahir? Saya di situ. Tadi yang mana? Namanya siapa tadi? Rustan. Rustan. Kamu lulusan apa? SMK. SMK. Kristen. Ah? SMK Kristen. Emang bener? Kok bisa? Loh kamu mualaf bukan? Bukan. Soalnya di kampung saya itu kan ada sekolah SMK dan ada SMA. Nah, saya lebih suka ke SMK-nya. SMK-nya SMK Kristen. Ustaz. Kenapa cantik-cantik ya rumahnya? Oh memang kamu yang minta? Iya, saya mau itu. Oh, SMK tuh sekolah menengah Kristen, bukan sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan. Oh kejuruan. Di Kristen. Oh yang punya yayasan Kristen. Ambil kejuruan apa? Memasak. Pemasaran. Hah? Pemasaran. Pemasaran. Bukan memasak. Bukan. Kristen. Oke, terus kamu? Saya asal dari Aceh, Ustaz. Aceh, masya Allah. Sekolah Kristen juga, bukan? Dari kota Acehnya, Banda Aceh. Di perbatasan sama Sumatera Utara. Oh, nama apa? Nama daerahnya apa? Singkil. Singkil. Banyak orang Kristen nggak? Sir? Kalau di kecamatan saya nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Paling kecamatan sebelah itu kan perbatasan, jadi banyak Kristen-Kristen Batak di sana. Oh, jadi yang kecamatan sebelah tuh di Sumatera Utara, udah masuk Sumatera Utara. Oh, sebelah tuh maksudnya dibelah sama perbatasan gitu ya? Hah? Iya, Ustaz. Oh, siapa tadi panggilannya? Arma, paling ada. Arma, wah. Orang tua asli Aceh. Kalau
Oh, dari Batak berarti. Iya. Suku Batak. Ayah Aceh. Ayah asli Aceh. Oh. Ibu Islam berarti. Selama dari lahir. Alhamdulillah. Terus siapa sebelahnya? Sabit dari Aceh dulu. Oh, Aceh juga. Tadi siapa namanya tadi? Arma. Hah? Arma. Ini? Oh, Sabit. Sabit. Said. Oh, Said. Iya. Oh, Said. Aceh juga. Janjian ke sini bareng. Enggak. Acehnya di mana? Di Banda Aceh. Oh, di kotanya. Berarti waktu tsunami sudah lahir belum? Udah. Aman waktu itu. Aman. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Teman saya di mana ya? Melaboh ya? Melaboh tuh pulau kan berarti kan? Atau di pinggir pantai? Pesisir. Teman saya di Jakarta waktu tsunami cerita ayahnya kan di angkatan ya, berangkat dari rumah 20 menit lah datang tsunami. Tapi alhamdulillah dia rumahnya tingkat 2 kan, jadi yang di rumah selamat, ayahnya yang nggak ketemu. Iya, 20 menit tadi setelah pergi. Said Sabit. Umur berapa kamu waktu tsunami itu berarti kemarin? Oh, 6 bulan. Iya. Terus sebelahnya siapa? Okta dari mana? Dari Travel. Prabu Muli, Sumatera Selatan. Iya. Oh, dekat Lahat ya? Iya. Saya berapa kali lewat situ. Saya dulu proyeknya kalau di Palembang di Lubuk Linggau. Jadi sering bolak-balik lewat Prabu Muli. Prabu Muli di kota. Di Kota. Alhamdulillah. Ini berarti semua sama datang masuk sini 2022 berarti? Iya. Semua sama ya? Ayahnya Ustaz? Apa kan? Siapa sih? Ustaz aja. Ustaz aja sama ibunya. Tadi sama namanya tadi? Okta. Prabu Muli. Namanya Raja. Raja. Raja apa nih? Raja Firmansyah. Raja Firmansyah dari? Dari Aceh juga. Oh, Aceh juga. Berarti 3 nih Aceh. Iya. Raja. Di kota Banda Aceh. Enggak, di Sebul Salam. Dekat dengan Aceh Singkil. Dulunya Aceh Singkil. Perbatasan berarti. Ya, dekat Sumatera. Dekat Sumatera Utara. Iya. Oh. Gimana? Suka nggak apa kuliah di sini sih Pak? Hah? Alhamdulillah. Sebelahnya? Miftah. Oh ya Miftah. Miftah asli mana? Asia. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan mana? Di Marain. Muara Enim. Nah, sering juga saya lewatin tuh. Tanjung Enim mana kan? Iya. Muara Enim dekat Tanjung Enim ya? Rumahnya yang mana? Dekat sungai itu? Enggak sih. Bukan? Pinggir jalan. Oh, pinggir jalan. Tahu Lubuk Linggau? Tahu. Nah, saya dulu sering di situ. Di Muara Beliti. Miftah ya. Muara Enim. Sukma? Dari mana Sukma? Dari Jakarta, tak? Oh, Betawi? Bukan, Jawa Sunda atau Suku. Oh, Jawa Sunda. Jarsun. Jausun. Jasun. Jawa Sunda. Orang tua? Orang tua ibu Solo. Nah, Ayah Banten. Banten mana? Banten. Bantennya ini. Serang. Sumber 7. Hah? Sumber 7. Gimana tuh? Biasa ini kan. Orang-orang nyari-nyari gitu. Nyari apa? Nyari sugihan. Dia di Pasir Angin. Daerah mana? Daerah mana? Kalau daerah Pandeglang. Hah? Pandeglang bukan? Pokoknya katanya Banten di Sumber 7 terkenal lah. Pernah denger nih? Sumur 7? Nggak pernah ya? Kotanya apa kotanya? Dekat kota apa? Nah itu kalau saya sendiri belum pernah tanah. Belum pernah ke sono? Belum. Oh, orang Jakarta ya? Nggak pernah diajak pulang kampung gitu sana? Kalau tempat ibu pernah. Kalau Yang Banten belum? Nggak boleh lah jalan. Sukma, Banten. Tadi siapa nih? Kotri Sukor. Kotri. Kotri mana tadi? Oh iya, Kotri Hafiz. Asli mana? Asli Prabu Muli juga. Oh, Prabu Muli. Oh, Prabu Muli 2, Aceh 3 ya? Di kotanya? Kota Prabu Muli. Iya. Lulusan apa? Kalau SD SMP-nya lebih biasa. Kalau SMA-nya Alia. Ada. Alhamdulillah. Jadi yang 2 semester sebelumnya tuh udah ada jurusan belum sih kalau di sini? Belum.
masih umum gitu. Sekarang baru ngambil ininya. Ini berarti semester kelima berarti ya. Baik. Yang nggak datang ini ya, Riano saya. Hah? September. Baik, alhamdulillah kita nanti sambil jalan kita lebih mengenal ya, mengenal lebih jauh lagi. Sekarang kita masuk ke dalam pengenalan kristologi. Nah, ini kan judulnya kan kepakaran kristologi. Ini kepakaran apa enggak? Kelebihannya? Ini baru pengenalan nih. Kalian cuma 1 semester kan berarti ya kristologinya? Oh 1 tahun, oke. 1 tahun ya disebut kepakaran juga gimana ya? Karena luas ternyata kristologi itu luas ternyata ya. Sampai nanti ada pelajaran bahasa Ibrani sebenarnya kalau mau. Tapi saya nggak bisa bahasa Ibrani, jadi yang saya ajarkan dari mulai dasar sampai tingkat lanjut lah. Kalau mau ambil bahasa Ibrani itu sebuah keuntungan nanti buat kalian, karena nanti ada hubungannya, ya. Bahasa Ibrani atau bahasa Yunani itu adalah bahasa yang dipakai di dalam kitabnya orang Yahudi dan orang Kristen, ya. Jadi kalau kalian nanti belajar bahasa Ibrani itu sebuah keuntungan, kalian nanti bisa baca kitab mereka, gitu. Kalau baca Quran semuanya udah nggak ada masalah ya, alhamdulillah ya. Kalau sudah bisa bahasa Quran, bisa bahasa Arab maksud saya, terus belajar bahasa Ibrani, itu nggak sulit, karena mirip, ya. Bacanya tetap dari kanan ke kiri, nanti juga ada harkatnya, mereka juga punya harkat untuk menimbulkan vokal. Ada kursus-kursus, beberapa kursus di Jakarta ada kok yang mau bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunani saya nggak tahu. Itu sebuah kelebihan, sebuah keuntungan. Tapi yang lebih penting lagi, kalian harus pintar bahasa Inggris kalau mau belajar kristologi. Ya. Bisa bahasa Ibrani bagus, tapi kalau bisa bahasa Inggris, cakupan materinya akan lebih luas. Gitu. Ya. Oke, sekarang ada yang tahu nggak artinya kristologi itu apa? Kristus artinya dari kata Kristus. Kristologi adalah satu ilmu pengetahuan. Jadi kristologi secara bahasa adalah ilmu yang mempelajari kekristusan atau lebih singkatnya mempelajari tentang kekristenan. Kekristusan baru denger saya. Nggak ada kekristusan. Salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Simpelnya aja gitulah ya. Terus tujuannya kita belajar kristologi apa? Mau jadi Kristen gitu? Atau gimana? Ada yang tahu? Kamu yang dari sekolah Kristen gimana? Dulu udah pernah diajaran agama di situ ada berarti? Kamu ikut yang mana? Saya kalau biasanya pelajaran agama itu hari Jumat. Ya. Jadi saya nggak masuk. Nggak masuk? Ya. Memang sehari cuma 1 pelajaran? Banyak sih, Ustaz. Nah, terus kok? Maksudnya pelajaran agama Kristennya itu 100. Oh, pelajaran agama Kristennya kamu nggak masuk? Nggak ada pelajaran agama Islam? Oh berarti kamu nggak pernah ikutin pelajaran agama Kristen? Kalau itu pelajaran sih nggak pernah. Kalau ada acara-acaranya Acara nggak ikut? Ikut juga? Terutama kalau udah makan-makan ya? Ah, kamu kayaknya ngincar cewek kayaknya di sekolahnya. Oke. Nah, kita sebagai umat Islam belajar kristologi itu fardu ain atau fardu kifayah? Ada yang tahu? Fardu kifayah ya. Jadi tidak perlu semua belajar. Yang lebih penting adalah harus tetap belajar Islam, tetap belajar Quran. Yang mau belajar kristologi boleh, tapi harus iman dan akidahnya harus kuat dulu. Ya. Gimana kalau sebelum belajar kristologi kalian dites dulu? Iman sama akidahnya udah kuat apa belum? Gimana? Berani nggak? Aku pada diam semua. Berani nggak? Hah?
Kan kalian umat Islam pasti udah kenal tauhid dong. Ya kan? Sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kan. Tapi kalau misalnya di jalan kalian ketemu orang, misalnya misionaris, terus diajak ngobrol, kalau kalian Islamnya belum kuat, itu bisa dengan mudah terseret ke agama mereka. Dan itu banyak. Gak usah yang lulusan STID, apalagi kalian belum lulus. Yang udah lulus dari kantor aja ada yang murtad. Ada. Jadi kita harus benar-benar menguatkan iman dan akidah kita di dalam Islam ya, supaya kita bisa belajar Kristologi. Oke, nanti kalian juga akan saya ajarin bagaimana kita membela atau apa namanya ya, mempertahankan Al-Quran dari serangan-serangan orang-orang di luar Islam. Oh, itu banyak. Kita udah sering banget menghadapi orang-orang yang seperti itu. Quran juga diserang, Islam juga diserang. Ini dalam rangka perang pemikiran ya, bukan perang fisik ya. Kita belajar Kristologi itu bukan untuk perang fisik, tapi untuk perang pemikiran. Kalian yang belajar Kristologi nanti harus siap menjadi mujahid-mujahid dalam hal gausul fikri, perang pemikiran ya. Nanti kalian juga mendapatkan tugas untuk menjaga akidah umat Islam di daerah kalian masing-masing. Ini nanti kalian lulus pulang kan? Kecuali Sukma kali ya, nggak pulang ya. Ini sekarang berarti kalian udah mulai tinggal di masjid? Sudah? Baru berarti ya? Berapa lama? Baru berapa lama? Oh, baru sebulan? Jadi apa di masjid, jadi apa? Ada yang jadi imam nggak? Ada. Sudah ada yang jadi imam? Alhamdulillah. Yang jadi marbot ada? Hah? Siapa yang jadi marbot? Oh, merangkap. Marbot sama imam. Masya Allah. Masya Allah. Kamu di masjid mana? Di Keranji. Keranji, Bekasi Barat? Iya. Oh, Sukma? Jatiasi. Jatiasi, dekat Jakarta ya, pinggirannya. Tol ya, dekat tol ya? Iya. Dekat. Oh, Komsen. Kamu? Sama, dekat. Kamu? Jatimulya. Jatimulya. Oh, sono lagi. Udah masuk, masih Bekasi ya? Kamu? Kampung Siluman. Apa? Kampung Siluman. Kampung Siluman pernah dengar kayaknya di mana tuh ya? Di Bekasi kan? Banyak siluman di situ ya? Kamu? Mustika Jaya, Grand Wisata. Pondok? Pondok Indah. Pondok Indah mana? Oh iya, dekat situ kan? Saya pikir Pondok Indah, sono Jakarta. Kamu? Sumber Jaya di mana? Oh, Bangunjaya. Bekasi Utara ya? Kamu? Oh, sana, Bekasi Barat. Utara. Oh iya ya, ke sana lagi ya. Dekat Taman Harapan Baru ya? Kamu? Medland. Oh, oke. Kamu? Di Daya Sakti. Di mana? Daya Sakti. Di mana tuh? Di Mangunjaya. Oh, dekat Mangunjaya. Berarti lumayan jauh-jauh dong ya masjidnya? Itu nyari sendiri atau gimana sih? Atau ditempatin? Nyari sendiri. Oh. Nah, ini kan perkenalan. Jadi kalau perkenalan saya ke kampus biasanya. Tapi nanti yang pertemuan kedua dan seterusnya, kalian yang datang ke studio kita ya. Studio kita ada di Cibubur. Nanti dibuatin grup WA. Nanti saya share log gitu ya. Kenapa saya minta kalian yang ke sana? Karena saya kalau tiap kali ke sini harus bawa-bawa kitab segitu banyaknya repot. Nah, jadi mendingan kalian ke sana, kitabnya ada di sana, kita buka-buka langsung di situ, mudah gitu. Ya. Oke, tadi kita udah bicara definisinya Kristologi apa, tujuan belajar Kristologi apa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan membentengi akidah kita sebagai umat Islam. Ya. Dari apa? Nah, dari apa nih? Dari upaya-upaya pendangkalan akidah. Ya, atau upaya pemurtatan, ya.
Kira-kira menurut kalian masih ada nggak sih upaya pemurtadan di Indonesia? Masih? Pernah lihat video-videonya? Bukti-buktinya pernah lihat? Ada kan? Ada yang ketok-ketok pintu kan? Ya, kasih brosur, kasih pamflet, kasih buku atau kasih sembako gitu ya. Masih ada ya? Karena masih ada, makanya kita perlu nih pejuang-pejuang seperti kalian. Kalian belajar kristologi gunanya untuk membentengi akidah umat Islam. Ya, nantinya mungkin di daerah kalian masing-masing. Nanti kalau kalian ada yang menonjol, ada yang istilahnya bisa muncul di permukaan secara nasional, menjadi pendebat atau menjadi apa, itu insya Allah bisa menjadi benteng akidah umat Islam secara nasional. Ya, tantangannya banyak nanti. Tapi yang jelas kalau kita bisa membentengi akidah umat Islam, berarti kita sudah membela agama Allah. Kalau kita membela agama Allah, apa pahalanya? Hah? Nah, kita udah disediain rumah di sana. Ya. Oke. Tadi saya udah sempat bicara bahwa kita mempelajari kristologi ini untuk mempertahankan dan membentengi akidah umat Islam dari upaya pemurtadan. Caranya pemurtadan itu banyak, ya. Tadi udah disebutin kan, ada yang door to door segala macam, kasih ini itu. Tapi juga ada yang menyerang Islam lewat apa? Macam-macam. Ada nanti liberalisme, ada nanti paham sekulerisme, nanti ada paham pluralisme, nanti mungkin bisa pakai paham feminisme, gitu-gitu. Ya, caranya menyerang bagaimana? Macam-macam. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Yang dari dalam tuh tadi yang itu tadi salah satunya ya, liberalisme, sekulerisme, pluralisme, feminisme, apalagi yang isme-isme gitulah. Yang kelihatannya orang Islam, tapi pemikirannya ikutin liberalisme, ikutin sekulerisme, ikutin pluralisme. Oke, kita tinggal di negara Republik Indonesia yang sekuler. Tahu sekuler artinya? Tahu artinya apa? Sekuler? Ya, ya. Walaupun ya, mungkin beberapa hukum Islam dipakai di dalam hukum pemerintahan Indonesia. Tetapi pemerintah Indonesia tidak menerapkan syariat Islam. Ya, itu namanya disebut dengan agama sekuler. Ya. Tetapi apakah kita yang tinggal di negara sekuler ini harus berontak atau protes gitu ke pemerintah untuk menjalankan syariat Islam gitu? Tidak, ya. Bapak-bapak pendiri bangsa kita sudah sangat-sangat berbesar hati dengan merangkul saudara-saudara kita juga yang lain dari agama-agama yang lain untuk memiliki dan menjalankan bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai dasar Pancasila. Dulu sebelum dirumuskan Pancasila pun sudah mungkin ada banyak perdebatan atau apalah untuk merumuskan masing-masing sila di dalam Pancasila. Tapi alhamdulillah bapak-bapak bangsa kita sudah mau menerima masukan dan akhirnya menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi kita yang memang sebagai umat Islam tetap harus ikut syariat Islam dalam arti lingkungan yang paling kecil, tapi dalam lingkungan negara kita ikut aturan pemerintah. Ya. Pemerintah juga udah punya aturan untuk yang namanya penyiaran agama, ya kan? Juga udah punya jaminan hak daripada warga negara untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjamin hak daripada setiap agama dan kepercayaan masing-masing, ada di pasal 29 ayat 2. Ya. Ini penting, kalian harus tahu ini. Tapi di dalam praktek penyiaran agama itu ada aturan lain di bawah undang-undang itu. Namanya apa? Namanya keputusan bersama dua menteri nomor 1 tahun 79 ya,
yang menjelaskan di dalam bab 3 pasal 4 bahwa menyiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama itu dilarang, nggak boleh, ya. Jadi kalian juga nggak boleh datang ke gereja menyiarkan agama Islam, nggak boleh. Atau datang ke rumah orang Kristen menyiarkan agama Islam juga nggak boleh, ya. Mereka juga sebenarnya nggak boleh menyiarkan agama ke kita, juga nggak boleh. Ketuk-ketuk pintu orang Islam, kasih brosur, kasih sembako, kasih apa, yang tujuannya untuk mengajak orang itu masuk agama mereka, itu juga nggak boleh. Kita pun nggak boleh, ya. Maka itu kita harus tetap menjunjung tinggi Pancasila, menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945, dan mentaati dan mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di dalam hal keagamaan, ya. Tapi masih banyak upaya-upaya pemurtatan itu yang melanggar keputusan bersama itu tadi, masih banyak. Nah, makanya kita perlu belajar kristologi. Itu latar belakangnya, ya. Kenapa kita perlu belajar kristologi? Kalau nggak ada upaya kristenisasi, nggak ada upaya yang mendangkalkan akidah umat Islam, kita nggak perlu belajar kristologi. Mendingan kita belajar Quran, ya nggak? Mending kita belajar Islam. Wong kita sebagai Muslim aja tetap harus belajar Islam sampai mati kan? Nah, tapi ya itu karena ada masalah seperti itu masih banyak terjadi. Sampai sekarang, bukan dari kemarin aja, makanya kita perlu belajar kristologi. Nah, kristologi itu seperti tadi sudah didefinisikan, artinya adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen, ya kan? Di dalam agama Kristen, Yesus Kristus memang punya posisi yang sangat-sangat tinggi. Sangat tinggi, bahkan melebihi dari seorang nabi. Dia dianggap seorang yang mempunyai sifat ilahi. Dia mempunyai keilahian gitu. Jadi dianggap Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu sendiri gitu. Nah, nanti doktrinnya bagaimana kita nanti bahas, ya. Dengan kita mengetahui posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen, dan kita kan sebelumnya sudah tahu dan paham posisi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam ini di dalam Islam, ya kan? Kita sudah memahami bahwa Nabi Isa alaihissalam di dalam Islam hanyalah seorang nabi, hanyalah seorang hamba Allah yang diberikan kitab Injil, ya kan? Kitab Injil diberikan kepada Bani Israel dan hanya pada atau untuk zaman itu. Pertanyaan saya gini, apakah kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah Bible-nya orang Kristen? Ada yang bisa jawab nggak? Suara saya cukup gede nggak sih? Kedengaran? Apakah kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan di dalam Quran, ya, di Quran surat Maryam ayat ke-30 menyebutkan bahwa dia Isa berkata, aku adalah seorang hamba Allah yang menerima apa? Kitab Injil, ya. Apakah kitab Injil yang dimaksud di ayat itu tuh Bible-nya orang Kristen? Hah? Udah. Yang mana yang udah dirubah? Yang sependek yang saya baca kan dari Yesus mengajarkan kepada muridnya yang 12, kemudian Paulus yang mengajarkan yang salah dari ajaran Yesus yang benarnya. Jadi dalam Bible yang sekarang itu sudah ada ayat perubahan. Gitu. Nanti kalau saya tanya gini gimana jawabnya? Apakah Bible-nya Kristen itu yang menulis Yesus? Apakah Bible-nya Kristen itu yang nulis Yesus? Bukan. Apakah yang nulis itu murid-murid Yesus? Bukan juga. Tahu dari mana? Karena di dalam ini ada dia menggunakan panggilan dia, bukan panggilan orang. Oh, kata ganti orang ketiga. Ya. Oh.
Kalau kitabnya orang Kristen itu yang nulis bukan Yesus, terus yang nulis bukan murid-murid Yesus, apakah ini bisa disebut sebagai kitab Injil yang diterima Yesus? Bukan kan? Nah, jadi jangan bilang sebagian. Ini bukan gitu. Paham ya maksud saya? Paham ya? Sekarang kalau Quran, yang menerima Quran Nabi Muhammad SAW, ya kan? Melalui malaikat Jibril alaihissalam, ya kan? Nabi membacakan atau melafazkan di depan sahabat-sahabatnya. Begini, contoh misalnya begini. Saya melafazkan, kalian mendengar kan? Kalian mendengar, kalian catat nggak? Catat. Sahabat Nabi mencatat kan? Apa yang dilafazkan oleh Nabi kan? Dicatat mungkin di kulit binatang, mungkin di tulang, mungkin di daun, gitu ya. Nabi bacakan, terus sahabatnya baca nggak? Baca. Kalau salah dibetulin nggak? Dibetulin. Kalau sudah betul diapain catatannya? Disimpan kan? Oke. Ketika Nabi masih hidup, sudah ada mushaf Quran belum? Belum. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, berapa lama mushaf Quran itu terbentuk? Ada yang tahu? Berapa lama setelah Nabi Muhammad SAW wafat? Berapa lama terbentuk mushaf Quran? Berapa lama? Ada yang tahu? Oh, ngarang. Azan asar ya? Tidak sampai 2 tahun. Pernah baca ya? Tidak sampai 2 tahun. Mushaf Quran yang pertama kali sudah terbentuk, yaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sudah terbentuk atas usulan siapa? Atas usulan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu ada perang di Yamaman, banyak hafiz Quran yang tewas, kurang lebih ada 70 orang kalau tidak salah yang saya baca ya, yang tewas. Makanya sahabat Umar bin Khattab mengusulkan pada khalifah pada saat itu Abu Bakar untuk membukukan, ya, menjadikan mushaf, gitu. Karena khawatir orang banyak yang hafiz Quran yang tewas sehingga nanti banyak yang tidak hafal Quran. Jadi tidak sampai 2 tahun. Gitu. Sedangkan itu berapa tahun terbentuk menjadi Bible Kristen setelah Yesus? Gitu. Setelah Yesus tidak ada gitu maksudnya. Berapa tahun? Itu udah cukup lama. Yang paling cepat itu kira-kira 30 sampai 65 lah. Berarti 35 tahun. Itu baru tulisan-tulisan, tapi belum jadi mushaf. Baru tulisan pribadi-pribadi gitulah. Perorangan. Menjadi Bible-nya berapa tahun? Menjadi Bible yang begitu. Berapa tahun? Hampir 400 tahun. Jadi beda jauh gitu ya. Kalau Quran tidak sampai 2 tahun sudah jadi mushaf Quran, itu menjadi Bible dalam bentuk seperti sekarang hampir 400 tahun. Tepatnya mungkin 397 kurang 30 berapa? 367 tahun. Nah, ya. Kita berarti sholat asar di mana? Di sini atau di masjid? Hah? Di masjid? Hujan gini? Di aula. Ya udah, berarti kita break dulu ya. Kita sholat asar dulu. Setelah sholat asar baru kita kembali ke sini ya. A few moments later. Jadi kita jangan sekali-sekali menganggap bahwa nggak usah Injil doang nih. Taurat, Zabur, Injil adalah kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen. Ada yang pernah tahu kitabnya orang Yahudi apa? Apa? Oh, Yahweh. Yahweh itu ciptaan Kristen, ya, yang dianggap nama Tuhan, tapi itu ciptaan orang Kristen, tidak diakui sama Yahudi. Kitabnya Yahudi itu apa namanya? Tanakh namanya, ya. Tanakh. Tulis nih.
Ini kitabnya orang Kristen nih. Kristen, Yahudi. Ya. Tanakh itu adalah singkatan dari Torah atau Taurat. Nevi'im atau nabi-nabi. Sama satu lagi Ketuvim. Ini tulisan. Tulisan ini bisa tulisan-tulisan orang bijak, bisa tulisan-tulisan nabi itu juga gitu. Dianggapnya ya, ini menurut mereka ya. Kitab Tanakh ini disusun kira-kira 450 sebelum Masehi. Ya, 450 sebelum Masehi. Kitab Tanakh ini terdiri dari kira-kira 39 kitab. Sebenarnya lebih, tapi itu dianggap apokrifa gitu. Apokrifa itu kitab yang tidak diakui gitu. 24 kitab berarti 24 mana? Selebih dari itu yang ada. Selebihnya dari 39 dianggapnya apokrifa. Ya. Ini kita ambil yang seperti yang bentuk sekarang aja. Jadi yang disebut dengan Tanakh itu adalah Torah atau Taurat. Ini adalah 5 kitab Musa. Atau yang sering disebut sebagai Pentateuch. Penta kan 5. Pentateuch itu 5 kitab. Yang sering disebut sebagai 5 kitab Musa. Apa aja? Itu udah yang pegang Bible kan? Buka yang di paling depan, itu ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, 5 kitab itu yang disebut dengan Torah. Ya. Yang disebut dengan Nevi'im itu nanti ada misalnya nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Ada Yehezkiel, Yesaya, Yeremia, Amos, Hagai, Habakuk, Yunus, macam-macam banyak, Maliaki dan sebagainya. Yang namanya Ketuvim itu adalah kitab-kitab yang disebut dengan tulisan-tulisan orang bijak, atau ada yang namanya Amsal, Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung, Ratapan, dan lain-lain. Nah, total ini semua, kitab ini semua disebut dengan Tanakh. Ini kitabnya orang Yahudi, ya. Disusun kira-kira 450 sebelum Masehi. Kalau 1 Masehinya di sini, anggaplah 1 Masehi di sini ya. Ini Masehi. Kira-kira di sini nih, abad ketiga nih. 270 sebelum Masehi. Ini yang Torah aja nih ya. Torah itu diterjemahkan menjadi Septuaginta. Terus kemudian yang Nevi'im dan Ketuvim ini juga diterjemahkan menjadi Septuaginta. Jadi ada dua tahap gitu. Pertama ini, kedua ini. Yang Torah 270, yang Nevi'im dan Ketuvim juga diterjemahkan tapi belakangan. Selesainya ini di 132 sebelum Masehi. Ini baru selesai. Ya. Tanakh menjadi Septuaginta.
Ya, 132 sebelum Masehi. Terus ini kan apa? Masehi ini ya. Ini abad pertama. Anggaplah ini abad pertama, ini abad kedua lah. Ketiga sampai keempat. Di pertengahan sini barulah ditulis kitab-kitab Perjanjian Baru. Sampai abad kedua. Ya, kitab-kitab Perjanjian Baru itu yang indeksnya merah tuh. Nah, yang mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, antara Kisah Para Rasul, Roma, Galatia, 1-2 Tesalonika, Timotius dan sebagainya. Ini itu saya pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Oke. Abad kedua sampai abad keempat ini ada resensi Septuaginta. Tahu nggak resensi apa namanya? Artinya apa resensi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu resensi? Ini kan terjemahan nih. Ya, ini kan terjemahan dari sini. Ini bahasa Ibrani. Yang ini bahasa Yunani. Ya. Dari bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Yang ini juga dalam bahasa Yunani. Ya. Terjemahannya ini diresensi terjemahannya. Artinya apa? Dikritik terjemahannya. Atau bisa dikatakan diubah gitulah terjemahannya. Diubah oleh siapa? Oleh bapak-bapak gereja. Yang pertama ada yang namanya Lucian. Ada yang kedua namanya, yang pertama namanya Origen. Bukan Lucian. Namanya, ini bapak gereja nih ya. Kalau disebut bapak gereja artinya apa? Pemuka agama mereka. Bukan bapaknya gereja, bukan. Origen, kemudian Lucian. Yang ketiga Hesisius. Nah, jadi sampai di sini, ini sudah menggunakan resensinya yang terakhir Hesisius. Resensi itu artinya dikritik terjemahannya dari yang Septuaginta ini. Jadi ini dari mulai ini beredar terus sampai ke sini. Ini ada terus nih. Nah, sekarang di mana? Udah hilang, nggak tahu kemana. Nah, di sini nih yang penting di sini nih. Di sini ada sebuah namanya konsili yang di kota Kartago tahun 397 Masehi. Berarti kan di akhir abad keempat gitu ya. Ini tunggu sebentar. Ini di sini sempat dijadikan Vulgata. Vulgata itu artinya diterjemahkan dari bahasa Yunani menjadi bahasa Latin. Vulgata, ini bahasa Latin. Ya, kalau Septuaginta Yunani diterjemahkan, diresensi, kemudian di sini juga dijadikan atau diterjemahkan menjadi bahasa Latin. Kemudian baru di sini Vulgatanya ditambah dengan PB. Ini PB ini. Ya. Jadi Vulgata itu aslinya berasal dari Septuaginta,
Septuaginta berasal dari tanah. Ya. Jadi kalau begini, yang perjanjian lamanya Kristen itu punya Kristen atau bukan? Bukan, tapi punya Yahudi. Ya. Kalau orang Yahudi dikasih kitab ini Septuaginta, suruh baca, mau nggak kira-kira? Nggak mau. Kalau dikasih Septuaginta sama orang Yahudi dibuang tempat sampah. Nah, kenapa ini kok dulu bisa diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta? Siapa yang memerintahkan? Namanya Raja Ptolemy kedua atau Philadelphus di Alexandria, Mesir. Raja Ptolemy II, Philadelphus di Alexandria, Mesir. Dia yang memerintahkan untuk menerjemahkan ini menjadi ini. Tapi hanya khusus yang nomor 1 nih, yang Torah aja. Kalau yang Nefim dan Ketuvim, ini yang menerjemahkan adalah orang-orang Yahudi, tapi yang sudah terpapar oleh ajaran Helenisme. Pernah dengar Helenisme? Belum tahu ya? Kalian tahu kalau di buka Google Map deh, Google Map. Ini misalnya apa ya? Ini Eropa nih misalnya nih. Ini daerah Turki sekarang nih. Di sini kan ada ini Mesir. Nah, ini kan ada Palestina nih. Ini Arab. Ini kan laut nih. Ini Eropa lah pokoknya. Eropa, nanti ada Romawi, ada Yunani gitu loh. Bener nggak gambarnya begini? Apa salah? Mirip lah ya. Pokoknya yang mendekati lah. Daerah sini, ini namanya disebut sebagai Mediterranean. Mediterranean. Makanya lautnya disebut sebagai Laut Mediterranean. Nah, daerah sini ketika tahun 332 sebelum Masehi ini dikuasai oleh Alexander Agung. Pernah dengar? Pernah dengar? Raja Alexander Agung dari Yunani, ya, Makedonia. Waktu itu dia mengalahkan Persia di sini. Raja Darius Agung. Dikalahkan sama Alexander, sehingga daerah sini tuh dikuasai oleh Yunani, ya, di bawah kepemimpinan Alexander Agung. Alexander Agung punya teman jenderal, punya jenderal namanya Ptolemy namanya. Ini Ptolemy ini. Tapi ini anaknya, ya. Yang perang sama dia namanya Ptolemy gitu. Berarti itu Ptolemy yang pertama tuh. Itu anaknya yang diberikan kekuasaan untuk menguasai Mesir. Memerintah Mesir gitu. Ini kan Mesir sampai sini. Jadi Ptolemy memerintah di sini. Nah, ketika Ptolemy memerintah di sini, kan jadi kan banyak daerah-daerah sini kan yang menggunakan bahasanya Alexander Agung, bahasa Yunani. Nah, Alexander Agung memerintah di situ sebagai penguasa yang sangat disegani, bawa budaya. Budaya apa? Budaya Helenisme namanya. Helenisme itu apa? Helenisme itu dari kata Helen. Helen itu nama dewi. Ya. Nama dewi, anaknya Dewa Zeus. Ada yang tahu Dewa Zeus? Hah? Tahu? Nggak tahu?
Dewa apa? Petir. Ya, ya. Pokoknya orang Yunani itu percaya ada dewa yang paling tinggi jabatannya itu Dewa Zeus. Dewa yang paling sakti gitulah. Zeus ini punya anak dari dewi lain namanya Dewi Helen. Nanti dia punya anak dari manusia, ada Perseus, ada Hercules. Pernah dengar Hercules? Tahu? Giliran Hercules tahu ya? Nah, inilah Hercules. Jadi, menurut kepercayaan orang Yunani, Dewa Zeus bisa punya anak dari manusia, bisa ada yang namanya Perseus, bisa ada yang namanya Hercules, dan yang lain banyak. Total anaknya Dewa Zeus ada 100 gitu. Ya. Hercules kan disebutnya apa? Setengah manusia, setengah dewa gitu. Setengah gini ya berarti ya. Setengah manusia, setengah dewa. Kan ceritanya gimana? Bisa kuat gitu kan? Nah, sistem kepercayaan ini namanya sistem kepercayaan Helenisme. Ya. Jadi yang masih percaya dengan dewa-dewa. Kalau di Romawi ada nggak? Begini. Di Romawi ada juga namanya sistem paganisme. Jadi kalau ini Helenisme. Kalau di Romawi namanya paganisme. Kalau di Romawi, nama dewa yang paling tinggi seperti Zeus siapa namanya? Dewa Jupiter. Jupiter kayak Zeus tuh sama modelnya, dewa paling tinggi gitu. Jupiter nanti punya anak siapa? Macam-macam, ada Merkurius. Ya, macam-macam banyak. Tapi Jupiter anaknya cuma 14. Kalau Zeus anaknya 100. Jadi kalau ini 14, ini 100, yang lebih selamitan yang mana? Ini kan? Tahu kan selamitan? Gak bisa ngeliat perempuan cantik gitu, diambilin punya anak. Ya. Ini namanya Helenisme, ini namanya paganisme. Ya. Kenapa saya jelasin ini? Apa hubungannya sama Kristen? Nanti ada hubungannya. Jadi ketika Yunani sedang menguasai ini, kan tadi diterjemahkan dari Tanakh menjadi Septuaginta, dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Karena di sini pada abad-abad ketiga, kedua itu sedang ya satu dikuasai Yunani dan mereka punya perpustakaan yang besar gitu. Dianggap sebagai pusat ilmu pengetahuan lah pada saat itu gitulah di sini di Mesir, di Alexandria. Alexandria itu kira-kira di sini nih. Ya, karena mereka punya perpustakaan yang besar, jadi karena bahasa yang dipakainya Yunani, makanya orang-orang yang bukan berasal dari Yahudi ya otomatis mereka ngomongnya pakai bahasa Yunani. Nah, orang Yahudi itu tinggalnya nggak cuma di Palestina, tapi juga sampai ke sini, bahkan sampai ke sini juga ada. Namanya orang Yahudi itu memang terpencar kemana-mana gitu, diaspora gitu. Ya, sejarahnya nanti ada lagi sebelum abad ini tuh nanti ada sejarahnya. Nah, jadi Raja Ptolemy II memerintahkan di sini kan Yerusalem nih ya, anggaplah Yerusalem di sini lah. Nah, impor apa? Impor rabi-rabi Yahudi dari Yerusalem. 72 rabi-rabi diimpor dari sini, bawa ke sini, nerjemahin ini menjadi bahasa Yunani. Tapi cuman yang Torah. Kalau yang Nefim dan Ketuvim diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di sini, tapi yang sudah terpapar oleh ajaran ini. Ya. Oke, setelah menjadi Septuaginta, kitab ini terus beredar. Bahkan penulis-penulis PB ini banyak yang mengutip dari sini. Mengutip itu artinya apa? Meminjam ayat-ayat yang ada di dalam sini, ditulis dalam perjanjian baru mereka. Gitu. Jadi di perjanjian baru, dari mulai Matius sampai Wahyu,
itu ada kira-kira 937 ayat yang dikutip dari sini. Saya baru menjelaskan bagaimana kitabnya orang Kristen terbentuk, ya. Nanti di sini penjelasannya ada lagi nih. Siapa yang nulis, di mana ditulis, terpengaruh oleh tulisan siapa gitu. Selain daripada Septuaginta nanti ada lagi terpengaruh tulisan siapa gitu. Nah, ini udah jelas ya sampai sini ya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Cukup jelas? Nanti kita bahas kok bisa timbul Kristen gitu. Kok bisa ada Yahudi, bisa ada Kristen gitu. Kristen yang menciptakan siapa? Paulus, pendirinya gitu. Ya, oke. Paulus orang apa? Yahudi juga. Jadi orang Yahudi juga. Paulus baca ini nggak? Septuaginta? Baca juga. Karena ini kan beredar terus nih sampai sini nih. Paulus tuh hidupnya kira-kira di abad pertama nih di sini. Ini abad pertama kan? Dia dibunuh kira-kira tahun 65 Masehi, Paulus nih. Dipenggal kepalanya sama Kaisar Nero. Paulus. Dia lahir kalau nggak salah di sini. Umurnya beda 4 tahun sama Yesus. Jadi sebenarnya Kristen itu ciptaan siapa? Ya ciptaan Yahudi juga. Tapi Yahudi yang maksudnya sudah terpapar dengan ajaran ini. Bukan Zeusnya diganti jadi bapak gitu. Tapi Zeus punya anak dari manusia, bapak juga punya anak dari manusia. Siapa anaknya? Yesus dari Maria. Jadi Hercules dianggap setengah manusia, setengah dewa. Kalau Yesus dianggap sebagai sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Tuhan sama dewa bedanya apa? Bahasa Inggrisnya Tuhan apa? God. Bahasa Inggrisnya dewa apa? God juga. Sama kan berarti kan? Sistem kepercayaan gitu maksudnya. Orang zaman dulu bilang ini dewa, ya sama artinya dengan Tuhan gitu. Bahasa Inggrisnya sama, God juga. Cuman bedanya ada God besar, ada God G besar dan G kecil kan? Ya kan? Tapi sama-sama GOD kan tulisannya kan? Nah, jadi ini ada konsep yang mirip kan dengan kekristenan gitu. Ada Tuhan yang maha besar, maha tinggi, maha kuasa, punya anak dari manusia, Yesus. Yesus ini sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Mirip nggak sama ini? Nah, di Islam mirip nggak? Nah, sama juga kan. Maryam kan juga hamil, Nabi Isa alaihissalam kan juga kuasa dari Allah SWT. Perawan juga. Jadi kalau digambarin, oh sama juga nih Allah punya anak dari Maryam, jadi Nabi Isa alaihissalam gitu. Sama nggak konsepnya dengan ini? Bedanya apa? Isa yang bukan anak Tuhan. Nah terus cuma sebutan aja. Terus bedanya apalagi yang paling mencolok antara Islam dan Kristen? Kan kita juga percaya bahwa Maryam kan melahirkan Nabi Isa alaihissalam dengan kuasa Allah SWT. Malaikat Jibril alaihissalam meniupkan roh ke dalam rahim Maryam, kan gitu? Mirip dengan ini. Bedanya apa? Kalau Islam mengatakan bahwa Nabi Isa itu hamba dan utusan Allah. Sedangkan kalau Ya. lain menganggap Isa itu anak Allah. Ya, bedanya di situ, ya. Islam tidak menyembah atau tidak menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai punya sifat ilahi, walaupun diciptakan dengan kuasa Allah SWT hanya dengan kun fayakun, tapi kita Islam tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Bedanya di situ, ya. Jadi seolah-olah gini, seolah-olah Allah SWT ketika mengutus nabi-nabinya
Allah Subhanahu wa taala tuh ingin mengimbangi, bukan mengimbangi ya, melebihi apa yang dipercaya dan diikuti oleh orang-orang pada zaman itu gitu. Contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada siapa? Fir'aun. Fir'aun punya tukang sihir kan? Banyak kan? Tukang sihir demo nih. Jadi ular gitu kan. Ular-ular itu dikalahkan sama ular dari tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Seolah-olah begitulah. Jadi kekuatan atau kelebihan suatu bangsa pada saat itu ketika diutus nabinya, ya nabi ini diberikan mukjizat yang melebihi daripada kelebihan bangsa itu gitu. Ya. Orang zaman-zaman ini kan orang juga semuanya percaya pada itu, dewa Zeus, dewa Jupiter gitu. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala juga tidak kurang kuasa untuk menciptakan manusia hanya dengan kun fayakun yang lahir dari rahim Maryam. Gitu. Nabi Isa alaihissalam juga orang-orang di situ jagonya apa? Lagi jago apa di situ? Bukan, sihir kan zaman Musa, zaman Firaun. Pada zaman Nabi Isa, orang-orang di situ pada jago apa? Penyembuhan, tabib, gitulah, pengobatan. Gitu. Makanya Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat apa? Bisa menyembuhkan orang buta, ya kan? Bisa menyembuhkan orang lumpuh, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak kurang kuasa gitu loh, untuk melebihi kelebihan manusia-manusia pada zaman itu. Ya kan? Nah, ketika Quran diturunkan, bangsa Quraisy itu lagi jago apa? Syair, bukan perang. Ya perang, mereka perang antar suku aja, perang mah biasa, nggak usah orang Arab juga, bangsa apapun juga perang tuh, bahasa Yunani aja perang. Tapi orang Quraisy itu jago syair. Ya. Ketika Quran diturunkan, dilantunkan atau dilafazkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang Quraisy yang jago syair aja pada bingung gitu. Ini nggak mungkin karangan manusia, sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam disebut apa? Tukang sihir. Kan begitu? Berarti Quran diturunkan untuk melebihi, untuk mengungguli lah ya, mengungguli syairnya orang Quraisy gitu. Kira-kira gitulah. Nggak kurang kuasa gitu loh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pesan kepada suatu kaum atau bangsa pada saat itu. Nah, sekarang yang saya tanya gini. Apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran, apakah ini ataukah ini atau ini? Ini pertanyaan kita sekarang. Kenapa kita belajar kristologi? Supaya kita bisa membedakan yang mana yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil. Apakah ini? Apakah Septuaginta? Saya ada kitabnya di studio. Apakah ini? Nah, gitu. Jadi sama kasusnya seperti yang tadi, ya, kitab Injil yang disebut dengan Injil nih. Itu bukan tulisan Nabi Isa, bukan tulisan pengikut atau murid Nabi Isa, sehingga tidak bisa dikatakan tuh Injilnya yang diterima oleh Nabi Isa. Tapi kalau dikatakan masih ada firman Tuhannya nggak? Masih, sebagian. Ya, begitu juga dengan ini. Ini juga tidak ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang ini juga tidak ditulis oleh Nabi Daud alaihissalam. Karena apa? Jaraknya terlalu jauh. Ini ditulis atau disusun 450 sebelum Masehi. Nabi Musa alaihissalam hidupnya abad berapa? Ada yang tahu nggak? Nabi Musa alaihissalam abad berapa? Abad 15. Abad 15, abad 14 sebelum Masehi, berarti jauh sebelum ini. 1000 tahun sebelum ini disusun gitu. Bagaimana ceritanya ini Nabi Musa yang nulis? Gitu. Nabi Daud alaihissalam hidup abad berapa? Kira-kira abad 10, abad 11 sampai 10 lah. Berarti kan di sini lagi. Bedanya kira-kira 500 tahun sampai ini disusun gitu. Jadi ini asalnya dari mana? Ini asalnya dari hikayat-hikayat. Hikayat itu apa? Ya, kumpulan-kumpulan cerita rakyat gitulah. Ya, yang akhirnya baru disusun di sini. Jadi karena ini bukan tulisan Nabi Musa alaihissalam, ini bukan tulisan Nabi Daud alaihissalam,
Jadi tidak bisa disebut ini Taurat dan Zabur yang dimaksud oleh Quran. Kalau Taurat dan Zabur yang dimaksud oleh Quran itu maksudnya apa? Plus Injil dah sekalian. Saya mau ngomongnya begini, saya mau mendefinisikannya begini. Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diberikan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju? Kalau sering disebut kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kata-kata kitab di dalam Quran itu belum tentu berarti bentuknya seperti itu gitu. Kata kitab itu bisa artinya wahyu yang dibukukan seperti itu, tapi juga bisa artinya hukum, ketetapan atau perintah dari Allah SWT untuk suatu kaum atau bani tertentu dan untuk waktu tertentu gitu. Pernah dengar nggak Taurat, Zabur, Injil dijanjikan oleh Allah SWT untuk dijaga? Yakin? Yakin? Ditanya cuma yakin doang udah nggak yakin. Harus yakin. Tidak pernah dijanjikan kan untuk dijaga kan? Jadi kalau tidak pernah dijanjikan untuk dijaga, sekarang di mana kitab Taurat, Zabur, Injil yang asli? Gimana? Lenyapnya kemana? Loh, kan tadi saya bilang wahyu. Wahyu-wahyu yang diterima Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu, Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Zabur ini sebenarnya hanya isinya zikir-zikir lah ya. Kitab Injil juga wahyu diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel juga pada zaman itu juga. Sekarang kalau wahyu bentuknya seperti apa? Wahyu bisa dilihat nggak? Jadi kalau nabinya udah nggak ada, wahyunya kemana? Ya udah ngikutlah bersama nabinya lah gitu. Maksudnya, ya bukan berarti wahyu berbentuk kitab seperti itu, bukan. Namanya wahyu. Yang membukukan, yang menjadikan kitab itu adalah orang-orang setelah nabi itu. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Ini baru permulaan ya. Ini baru pengenalan ini. Karena kalau kalian tidak tahu dasarnya ini, nanti ketika kalian terjun ke kristologi, nanti kalian ya terjunnya begitu-gitu aja, cuma muter-muter di situ. Tidak bisa mematikan lawan argumen kita. Dan ini saya bicara ini ada buku-bukunya, ada sejarahnya. Jadi kalian harus tahu dulu sumber kitabnya orang Kristen dari mana, berasal dari mana. Nah, berarti kalau yang kitab ini maksudnya kayak ini Vulgata plus perjanjian baru. Ya, ini kan bahasa Latin, ini juga bahasa Latin nih semua nih, ya kan? Tapi dari sini kan nanti diterjemahkan lagi ke bahasa yang lain. Misalnya bahasa apa? Jerman, Belanda, bahkan ke Yunani lagi. Nanti ada Inggris, ada Indonesia. Bahkan di Indonesia diterjemahkan ke bahasa-bahasa daerah malah. Jadi dari sini yang menjadi cikal bakal kitab-kitab terjemahan. Yang sampai ke sini, ini terjemahan. Ada nggak yang pakai bahasa aslinya? Ada, tapi itu hanya sedikit lah. Itu hanya khusus untuk orang-orang tertentu yang memang mau belajar dengan bahasa aslinya. Ada yang bahasa Arab nggak? Ada, jangan sedih. Ada, tapi untuk siapa? Apakah untuk orang-orang Kristen yang tiap minggu gereja? Enggak, untuk orang-orang yang memang berbahasa Arab dan kemungkinan juga untuk orang-orang Islam yang bisa bahasa Arab. Ditujukan untuk penginjilan juga gitu. Nah, tadi saya belum menjelaskan kenapa orang Yahudi menolak Septuaginta. Ya. Selain daripada terjemahannya sudah diresensi, tujuannya resensi ini adalah untuk apa? Untuk membuat seolah-olah Septuaginta ini sudah menubuatkan. Ada yang tahu nubuat? Ada yang tahu? Apa? Bukan. Nubuat tahu nggak apa? Bukan. Apa nubuat? Ada yang tahu?
ramalan. Kalau ramalan kan buat dukun lah ya. Kalau nubuat itu konotasinya untuk nabi. Gitu. Jadi kalau nabi yang meramalkan disebut dengan nubuat. Gitu. Jadi seolah-olah ya Septuaginta itu setelah diresensi penerjemahannya oleh 3 orang ini menjadi seolah-olah Septuaginta itu berbicara atau meramalkan tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Paham nggak sampai sini? Hah? Saya ulang. Kalau yang Tanakh, yang ini, di sini ada, saya ambil dari konsep Mesias dulu ya. Di sini ada konsep yang namanya Mesias. Mesias ini kalau di kitab ini itu bisa imam, bisa raja, bisa nabi. Ya. Jadi seorang imam, seorang raja, seorang nabi ketika dia ditahbiskan, tahu tahbiskan ya? Itu dilakukan dengan cara mengurapi dengan minyak gitu. Minyaknya khusus, mahal, nggak dijual di pasar gitu. Bikin sendiri mereka. Orang yang diurapi dengan minyak, itu orang itu disebut dengan Mesias gitu. Mesias itu apa? Ada yang tahu? Artinya ya diurapi. Mesias bahasa Arabnya apa? Hah? Apa? Al-Masih. Jadi Nabi Isa Al-Masih, ya itu bahasa Yunani ya Mesias. Gitu. Jangan apa namanya? Jangan alergi dulu gitulah ya. Kristus atau bahasa apa namanya Yunaninya Kristos, artinya juga Al-Masih atau Mesias. Jadi kalau bahasa Ibraninya Mesiah ya sebenarnya. Atau Mesias ini Latin, bahasa Yunaninya Kristos atau Christ, bahasa Inggrisnya Christ, bahasa Indonesianya Kristus, bahasa Arabnya Al-Masih, sama. Tapi kalau buat tradisi Yahudi, Mesias itu bisa untuk 3 macam orang, imam, raja, dan nabi. Nah, menurut kitab ini, itu nanti di akhir zaman, ya akhir zaman, akan muncul seorang Mesias, yaitu seorang raja yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Kapan? Nggak tahu, nanti katanya. Syarat-syaratnya nanti ada. Tahun berapa? Nggak tahu, pokoknya nanti aja. Ya. Syaratnya apa aja? Kalau di dunia ini sudah tidak ada perang. Sekarang masih ada perang nggak? Nah, berarti ya belum datang gitu. Kata orang mereka nanti kalau udah nggak ada perang gitu. Nanti kalau semua manusia sudah kenal Tuhan gitu ya, Maha Esa gitu. Sekarang semua orang sudah kenal belum? Belum. Dan menurut mereka, Mesias yang akan datang raja ini itu harus keturunan dari Nabi Daud. Ya, Nabi Daud. Daud kan punya anak, ada yang Nathan, ada yang Sulaiman atau Salomo ya. Kita kenalnya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mesias ini, raja ini harus keturunan Daud melalui anak yang Sulaiman itu, yang Salomo itu. Gitu. Ya. Terus nanti Mesias itu datang kalau bait suci yang ketiga sudah dibangun. Bait suci tahu? Temple of Solomon? Tahu? Hah? Haikal Sulaiman, udah susah amat sih. Tahu dah, Haikal Sulaiman tahu dong? Nah itu, maksudnya itu, bait suci itu ya. Haikal Sulaiman kan dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dihancurkan oleh Babilonia di abad ke-6 tahun 596 sebelum Masehi. Kemudian dibangun kembali pada zaman pada zaman Israel dikuasai oleh Persia. Yang ini nih, Darius Agung nih. Nah ini, ketika Palestina dikuasai oleh Darius Agung, bait suci yang sudah dihancurkan itu boleh dibangun lagi. Dibangun lagi tahun 516 sebelum Masehi. Ya. Kemudian yang bait suci kedua itu ketika Palestina dijajah oleh Romawi, ya. Bait suci yang kedua tuh dihancurkan lagi sama Romawi. Tahun berapa? Tahun 70 Masehi. Nah, orang Yahudi percaya bahwa bait suci yang ketiga itu nanti akan dibangun. Yang bangun siapa? Nggak tahu, nanti pokoknya. Sekarang kan belum. Sekarang kan
Di Yerusalem kan cuma tinggal reruntuhannya aja, cuma tinggal tembok ratapan namanya. Ya, ada satu tembok bekas bait suci yang kedua yang dihancurkan itu nggak roboh. Sampai sekarang dipakai oleh orang Yahudi untuk beribadah. Pernah lihat ibadahnya gimana? Menghadap ke tembok sambil ngapain? Sambil baca-baca, sambil kepalanya ngangguk-ngangguk gini kan? Nah, itu masih ada sekarang dia. Itu reruntuhan bait suci yang kedua. Nanti raja ini atau Mesias ini akan datang ketika bait suci yang ketiga sudah dibangun. Ya. Terus kemudian orang Yahudi juga bilang, Mesias yang mau datang ini bukan Tuhan yang jadi manusia. Gitu. Bener-bener manusia, tapi keturunan Daud lewat anaknya Salomo. Ya. Nah, sedangkan di Kristen, Yesus dianggap kan Kristus, Mesias, gitu kan? Jadi orang Kristen klaim bahwa Yesus inilah yang dijanjikan di sini, gitu. Ya, jadi satu orang Kristen klaim bahwa Yesus inilah Mesias yang dijanjikan oleh kitab itu. Makanya seolah-olah ini berbicara tentang Yesus di sini, sudah dinubuatkan gitu. Nanti membantahnya bahwa Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan oleh itu, nanti ya next pertemuan ada itu, banyak sekali alasannya. Oke, jadi ketika ini sudah menjadi kitab ini ya, sudah diterjemahkan, terus apa tadi yang tadi minta diulangi tadi apa? Septuaginta itu, seolah-olah berbicara. Nah itu, jadi oleh orang Kristen, kitab Septuaginta ini terjemahannya diresensi supaya menjadi seolah-olah berbicara tentang Yesus di sini. Itu maksudnya gitu. Karena ada latar belakang, ada Mesias ini. Paham ya? Di sini ya. Ada mau tanya? Waalaikumsalam. Wih, mahasiswa lama nih. Senior. Ini global konteksnya begini. Ya. Global konteksnya. Nanti kalau kita sudah belajar lebih dalam lagi, nanti kita belajar mulai dari Nabi Yusuf alaihissalam yang dibuang ke Mesir, menjadi pejabat, kapan, terus menurunkan bangsa Israel. Malah bangsa Israel dijadikan budak, sampai akhirnya keluar dari Mesir, dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Gitu. Itu nanti ada runutan-runutannya. Ya, nanti. Bahkan kita bisa mundur lagi sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, punya anak siapa-siapa. Nanti kita juga belajar siapa yang mau disembelih dan segala macam berdasarkan kitab-kitab mereka gitu. Nanti lama-lama kan kebuka, oh iya, kalau begitu benar ya apa yang dikatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Bahwa mereka sudah merubah-rubah firman Allah dan mengaku ini berasal dari Allah. Nanti kita step by step kita akan lihat, oh ini yang pernah dirubah, oh ini dirubah, oh ini sisipan, oh ini tidak asli. Pertama ini dulu, ya. Harus paham dulu gitu konteksnya. Gitu. Kalau nggak paham ini, kita langsung nyebur ke permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang ada di dalam kristologi, kalian nanti kayak seperti orang bingung nanti. Ya. Karena di sini ada latar belakang, kenapa kok Yesus sampai dituhankan gitu. Terus nyontek konsep dari mana gitu. Ya. Jadi kan ketika dikatakan Yesus sebagai anak Allah, tulisannya kan Allah di situ kan, sebagai anak Allah tapi punya sifat ilahi, dari mana berasal? Kalau nggak dari sini, itu. Nanti kalian bisa cek masih di masing-masing Bible-nya, ada nama-nama ini, ada nama-nama Zeus, ada nama, ini juga ada nama lagi nanti Hermes nih. Hermes siapa? Hermes ini bukan merek tas ya.
Hermes ini juga nama anaknya Zeus juga gitu. Nanti ketahuan di dalam itu ada nama-nama ini, Hermes, Zeus, Jupiter, Merkuri, ada. Ya, nanti pas kita masuk ke dalam permasalahan teks di dalam kitab mereka gitu. Banyak yang bisa bikin ketawa gitu nanti ketika belajar kristologi. Ya, Erlangga, bener nggak? Banyak yang bisa bikin ketawa. Tapi maksudnya bukan kita mengolok-olok ya, bukan. Tapi artinya kok bisa sampai begini. Kalau di Quran kita berapa surat? Di mana? Di Indonesia? Yakin? Yakin nggak? Di Maroko berapa? Di Cina berapa? Di Amerika berapa? Semua negara sama 114 surat kan? Jumlah ayatnya sama nggak? Yakin? Kok ada yang 6236, ada yang 6666? Perbedaan apa? Nah, jadi ada yang berpendapat bahwa kalimat basmalah dianggap sebagai bagian dari ayat atau bukan, gitu kan? Kalau yang mereka menganggap bukan, mereka tidak memberi nomor. Kalau yang mereka bilang itu ayat, ya mereka berikan nomor. Dan juga nanti di dalam ayat-ayatnya ada yang berpendapat bahwa ayat yang ini nomor sekian berhenti di sini. Selanjutnya ini adalah ayat yang baru. Ada juga nanti yang dilanjutkan. Makanya ada perbedaan nomor ayat, bukan perbedaan jumlah ayat. Jumlah ayatnya semua sama. Ya, yang berbeda adalah nomor ayatnya, penomoran ayatnya. Mau di seluruh dunia dimanapun semua sama, 114 surat. Mau 6236 atau 6666 itu semuanya sama sebenarnya. Hanya yang 6236 berarti mereka tidak memberi nomor pada ayat-ayat tertentu. Oke? Tapi kalau Kristen, yang kalian pegang itu yang Protestan tuh. Ya, Protestan. Ini 66 kitab. PL-nya 39, PB-nya 27. Katolik berapa? Sama nggak Katolik sama Protestan? 73 kitab. Beda 7 sama di sini. Apa itu? Kitab-kitab itu dinamakan Deuterokanonika. Yang tadi saya sebut di sana ada kitab-kitab apokrifa namanya. Dianggap oleh Protestan itu kitab-kitab apokrifa. Jadi tidak diterima oleh kalangan Protestan. Ya kan? Ini 73, ini 66. Dan ternyata apokrifa tuh jumlahnya nggak cuma 7. Ortodok berapa? 78 kitab. Ada 5 lagi apokrifa yang tidak diakui oleh Katolik. Oke, udah selesai belum? Ada lagi 81 kitab. Kok bisa beda-beda? Gitu ya maksudnya ya. Tuh kan, ketawa kan? Itu semua berarti sumbernya dari Ya ini, ketika sudah menjadi ini, di sini, ketika di sini. Di sini disusun. Ini kan yang pertama ini yang Torah. Nah, ketika ini ya di sini nih yang menimbulkan kitab-kitab yang banyak itu. Ada apokrifa-apokrifa yang dianggap kitab-kitab yang tidak diakui oleh kalangan tertentu gitu. Ketika di sini nih yang kedua nih, pas sekian menerjemahkan Nefim dan Ketuvim. Timbullah kitab-kitab yang tidak diakui. Contohnya misalnya Makabe nanti ada 1, 2 Makabe, ada Tobit, ada Yudit, ada itu nama-nama kitab yang di situ nggak ada. Nanti ada Esther, ada tambahan Daniel, ada Bijaksanaan Salomo dan sebagainya. Kitab-kitab itu di Ethiopia diterima sebagai bagian dari kitab suci. 3 dari Ethiopia ditolak oleh Ortodok. 5 dari Ortodok ditolak oleh Katolik. 7 dari Katolik ditolak oleh Protestan. Ini kan pertanyaannya, yang mana yang bukan firman Tuhan? Kan begitu kan? Nah, kalau Quran kita kan semua sama suratnya. Nomor ayatnya aja yang beda di mana-mana. Terus
Kalau di Quran misalnya, anggaplah Quran yang sama, yang istilahnya penomoran ayatnya sama misalnya, ya. Terus cara bacanya di semua negara sama nggak Quran itu? Yakin? Ada yang namanya qiraah sabah. Itu artinya ada perbedaan apa? Variasi baca, variasi bacaan namanya ya. Contoh lah misalnya, tuh kan ada orang Sunda, sini nggak ada yang Sunda ya? Hah? Sunda, ini Banten ya? Lu bisa ngomong Sunda nggak? Hah, seketik. Tuh orang Sunda tuh orang Sunda. Coba saya tanya, bisa nggak orang Sunda menyebutkan huruf F? Fitnah. Kan ngomongnya fitnah kan? Dia jawabnya apa? Enggak, itu fitnah kan. Tetap aja dia pakai P, karena orang Sunda udah nggak bisa ngomong F gitu. Nah, artinya apa? Kalau variasi bacaan yang Quran qiraah sabah itu ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih lah. Variasi bacaan karena disebabkan perbedaan dialek. Karena kalau saya bacanya Malik Yaumiddin sama Malik Yaumiddin, sama nggak artinya? Hah? Sama nggak artinya? Yang satu panjang Malik Yaumiddin, yang satu pendek Malik Yaumiddin. Artinya sama nggak? Masih sama ketika masih dalam makna qiraat sama. Masih sama. Kalau Malik panjang itu penguasa, tapi kalau Malik pendek itu raja. Sama nggak raja sama penguasa? Hah? Masuk sama. Jadi dalam satu kalimat, dalam satu surat, makna penguasa dan makna raja di situ sama nggak? Sama. Tapi nanti kalau yang ini, selain daripada jumlah kitabnya udah beda, ya, jumlah suratnya ini kan berarti kan jumlah surat yang beda nih. Nanti yang sama-sama 66 kitab ini aja ada yang beda jumlah ayat nih. Jumlah beda ayat. Jadi artinya ada yang sama-sama 66, ada yang ayat itu ada yang ayat itu tidak ada. Contoh misalnya. Nanti di sini contoh misalnya yang KJV misalnya. Ini versi King James Version. Ini ada ayat 1 John 5:7 atau 1 Yohanes 5 ayat 7. Di KJV ada. Ini 66 kitab nih yang KJV nih. Nanti ada lagi yang NIV. Yang ininya nggak ada. Gitu kitabnya. Apa ayatnya itu nggak ada yang di NIV. Nanti di RSV ini juga nggak ada ayat ini. Nanti ada lagi di apa namanya misalnya Indonesia nih TB kan, ini kan TB namanya. Ayat ini ada nggak? Ada. 1, 2, 3, 4 ini semuanya sama-sama 66 kitab. Tapi dari sama-sama 66 kitab ternyata ada ayat yang ada yang enggak gitu. Berarti kalau di Quran ada variasi bacaan, kalau di Bible itu adanya variasi teks namanya. Karena ada ayat yang ada yang enggak ada gitu. Padahal sama-sama 66 kitab. Berarti kalau sama-sama 66 kitab, tapi ada ayat ini, ada yang enggak ada. Berarti ini sama ini udah versi atau cuman beda terjemahan? Udah beda versi berarti, walaupun sama-sama 66 kitab. Paham ya sampai sini ya? Kalau Quran mau di mana-mana semua suratnya sama, 114. Sistem penomoran ayatnya yang beda. Mau disebut versi, bagaimana versi? Orang jumlah suratnya sama, jumlah ayatnya sama. Kalau yang membedakan hanya sistem penomoran ayat, belum bisa disebut sebagai versi. Gitu. Nanti yang sudah belajar qiraah sabah pasti tahu bahwa dari semua mushaf yang ada di dunia itu, kalau ditelusurin ini dari guru siapa nih? Imam Hafiz misalnya. Imam Hafiz gurunya siapa? Gurunya Imam Hafiz lagi siapa lagi? Pasti nyampe ke Rasulullah. Begitu juga nanti Imam Waras misalnya. Gurunya Imam Waras ditelusurin terus sampai ke Rasulullah. Semuanya sampai gitu. Nanti ada 10 tuh, 10 guru qiraah sabah. Sampai sini paham? Ada yang mau tanya? Berarti kan kalau semakin kesini kan semakin banyak perubahan. Nah terus kira-kira yang paling lebih
kolom lebih atau lebih tua itu dari antara Protestan, Katolik, Ortodoks, Ethiopia itu yang mana? Yang paling kolot. Yang lebih dulu gitu. Yang lebih dulu. Yang lebih dulu. Kalau yang Katolik dan Ortodoks itu sama. Karena mereka pecahnya di abad ke-11. Kalau yang Protestan itu baru adanya tahun abad ke-16. Nanti ada kelas sendiri tuh, perpecahan denominasi. Sabar dong. Masih setahun. Buru-buru, masih ada setahun. Buru-buru banget, mau kemana sih? Nanti ada khusus perpecahan denominasi ya. Revisi itu sebenarnya. Hah? Kita revisi itu. Revisi terus. Lah buktinya memang banyak revisi. Nanti TB yang kalian pegang itu TB 1 atau TB 2? TB 1 ya? Satu lah. Udah ketinggalan zaman, sekarang udah TB 2. Hah? Lebih update. Terbitnya baru di 2023. Tahun lalu, belum setahun. Yang kalian pegang tuh terbitnya tahun 74. Kalian belum lahir. Sekarang udah ada yang baru. Nanti bedanya apa? Kita bahas nanti. Ada itu. Berarti ketika belajar sama Ustaz Bendikan, kita lebih nge-review kita sejarah Iya. terbuatnya kitab. Iya, yang pertama itu sejarah kitabnya, sejarah terbentuknya kitab itu. Karena kalau tiba-tiba kita bicara tentang akidah, tapi kita nggak tahu asal kitab mereka, kita nanti itu akan berputar-putarnya di situ. Nanti ujung-ujungnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Loh iya dong. Kan terserah mereka punya hak kan untuk menyembah apa aja, mau nyembah pohon pisang juga hak mereka kan. Jadi kalau kita bicara akidah, Yesus Tuhan atau bukan, ya bicaranya kan di situ-situ aja dan akhirnya lakum dinukum waliyadin. Akhirnya setiap yang punya kepercayaan, punya agama itu kan dilindungi oleh negara. Tapi kalau saya bicara tentang asal kitab itu, ada ayat palsu apa aja di dalam kitab itu? Bisa nggak mereka jawab? Belum tentu mereka bisa jawab. Kan saya mancingnya begini, kalau di dalam sebuah kitab yang disebut sebagai kitab suci ada ayat yang tidak otentik atau tidak asli atau palsu, bisa nggak kitab itu disebut sebagai kitab suci? Hah? Bisa nggak? Nah itu lebih. Nah sekarang contoh begini, contoh ketika kita debat sama pendeta misalnya, kita teriak-teriak sampai suara putus, Yesus bukan Tuhan, sampai gebrak meja lah gitu. Efeknya apa buat dia? Efeknya apa buat penonton? Kan malah jelek. Kita ngotot-ngotot Yesus bukan Tuhan gitu. Nanti yang di sebelah sono pendetanya ngotot juga, Yesus Tuhan, dia sampai gebrak meja gitu. Misalnya debat usir. Efeknya buat penonton apa? Kurang baik kan? Jadi efeknya buat penonton, ya udah itu mah haknya pendeta buat nyembah Yesus, haknya orang Islam juga buat tidak menyembah Yesus, kan itu kan masing-masing punya hak gitu kan. Tapi kalau saya bisa begini, saya sambil pegang Bible yang tebal nih yang warna merah nih, saya tunjukin ke pendetanya, Pak Pendeta, 1 Yohanes 5:7 yang ada di kitab ini sama di kitab Bapak itu ayat suci bukan Pak? Saya nanya begitu, pendetanya bilang bukan. Efeknya buat penonton apa? Ada efek apa buat penonton? Artinya pendeta aja mengakui bahwa 1 Yohanes 5:7 bukan firman Tuhan. Paham maksud saya? Terus ketika saya tanya lagi, kalau begitu kitab yang Bapak pegang di meja Bapak itu kitab suci bukan Pak? Pendetanya bilang bukan. Paham maksud saya? Efek penonton gimana? Loh pendetanya aja ngakuin itu bukan kitab suci kok, ngapain harus kita ikutin gitu misalnya. Tapi kalau pendeta itu atau jemaat pendeta itu masih tetap mau mengimani, mengikuti kitab yang dipegang itu hak mereka tetap. Jadi kan daripada kita ngotot-ngotot Yesus bukan Tuhan, yang sono ngotot Yesus Tuhan, nggak akan ada selesainya gitu maksudnya. Lebih mematikan mana kita bisa membuktikan teks daripada kita memperjuangkan sebuah argumen yang tidak ada teksnya, yang ada teksnya. Nah,
Dan yang bukti bahwa ayat ini tidak asli itu nggak cuma satu, bukan cuma 1 Yohanes 5:7, masih banyak. Jangan sedih, gitu makanya. Masih banyak. Dan itu ada di kitab mereka sendiri malah. Jadi artinya di dalam kitab mereka itu banyak terjadi hal-hal yang variasi teks namanya. Nanti ada yang ditambahkan, ada yang disisipkan, bahkan ada yang dipinjamkan. Pinjam tapi nggak balik-balikin gitu. Ya, jadi makanya kita sebagai apologet memang mempunyai gaya masing-masing. Ada yang lebih ke arah bahasa, jadi lebih belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani gitu untuk membuktikan sesuatu di dalam kitab mereka. Tapi nggak bisa juga terlalu nusuk gitu, karena ya memang terjemahan itu Tanakh menjadi Septuaginta ditambah dengan Perjanjian Baru menjadi Vulgata, itu hanya transformasi aja, transformasi penerjemahan gitu. Nanti ada lagi yang mengutamakan teologi atau akidah. Dengan berdasarkan ayat-ayat dia mencoba membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Gitu. Boleh-boleh saja. Nanti ada lagi yang ke kritik teks. Nah, kritik teks ini yang saya ambil jurusan saya. Gitu. Apa saja yang dipelajari di kritik teks, selain daripada ayat-ayat yang tidak asli, yang boleh dikatakan ini lebih mematikan, juga ada kontradiksi. Di dalam kitab mereka banyak sekali kontradiksi. Nah, sebabnya apa nanti saya jelasin. Di Tanakh aja itu ada ratusan kontradiksi. Baru di Tanakh. Belum yang di Perjanjian Baru. Ini juga puluhan kontradiksi. Jadi ketika kita bisa membuktikan di dalam sebuah kitab ada kontradiksi, bisa nggak kitab itu disebut sebagai kitab suci? Kan lebih apa namanya? Ibaratnya lebih satisfying gitu. Kalau bisa bikin pendeta bilang ini bukan kitab suci gitu kan gitu. Iya nggak? Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Debat memang perlu seni sih, memang perlu seni. Makanya Pak Desa Budi kemarin sampai ini kan, ikut tuh ketika ditanya Tanakh. Itu ketika saya tanya tentang Septuaginta sama Tanakh, saya tanya Tanakh itu kitabnya siapa Pak? Itu kitab semua orang. Dia bilang begitu. Nah, ketika saya buktikan bahwa kitab itu baru disusun tahun 450, kemudian menjadi Septuaginta, saya tanya, apakah itu kitabnya orang Kristen Pak? Iya, kitab orang Kristen. Loh, orang Kristen mana yang nulis itu Pak? Musa katanya. Dia bilang Nabi Musa Kristen katanya. Dia mengatakan Nabi Musa Kristen, dia menggunakan Ibrani 11 ayat 26. Tapi ternyata juga tidak semua kalangan Kristen memberikan tafsir yang sama terhadap Nabi Musa Kristen itu. Beda, ternyata yang dimaksud di Ibrani 11:26 itu adalah untuk bangsa Israel, bukan untuk Nabi Musa. Ketika saya tanya, orang Kristen mana yang menulis kitab Tanakh? Dia mau menjawab Musa tuh lama bener, butuh 1 menit buat jawab gitu. Dan itu pun jawaban asumsi gitu. Seperti itulah. Pendeta sekelas Budi Asali itu pendeta senior loh. Kalau mau bicara tentang teologi sama dia, oh jangan main-main. Dia MTH ya, Master of Theology. Kalau mau bicara teologi sama dia, jangan main-main. Tapi ketika bicara sejarah begini, bengong dia. Makanya ketika saya tanya, karena saya pegang kitab yang ada tulisan ayat ini tidak asli, saya pegang di sini sambil nanya, Pak, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan? Dia tahu bahwa itu sisipan. Kalau dia bilang firman Tuhan, udah nggak usah repot-repot, tinggal saya bukain aja, saya suruh kamera zoom sambil gitu. Saya pegang, dia tahu yang saya pegang itu ada tulisan itu, ada footnote-nya. Kalau saya nggak pegang, mungkin dia masih mau mengeles. Saya udah pegang depan dia begini. Ayo, firman Tuhan bukan? Kalau dia bilang firman, saya bacain depan penonton. Penonton aja udah tepuk tangan ketika saya tanya Ibrani, tulisan siapa? Kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru. Budi Asali bisa bilang tidak diketahui. Jujur, pendetanya jujur. Karena dari sumber mereka sendiri bilang yang menulis kitab Ibrani itu tidak diketahui. Dan saya udah tahu sumbernya.
Kalau dia ngarang Paulus gitu, nah saya tinggal tunjukin gitu kan. Tapi ketika dia bilang tidak diketahui, ya saya nggak perlu tunjukin kan. Tapi begitu dia bilang tidak diketahui, yang nonton tepuk tangan. Artinya dari begitu aja orang udah bisa menilai. Kok bisa mengimani kitab yang tidak diketahui siapa yang nulis? Paham ya maksud saya? Kayak saya begitu. Saya nggak perlu teriak-teriak depan pendeta, tapi kalau bisa mematikan gitu. Mematikan dalam arti argumen ya. Ketika selesai debat sama pendeta Budi Asali, udah selesai debat nih, ada ibu-ibu mau syahadat. Saya bilang, Pak Pendeta, ini acara debatnya sudah selesai, silakan meninggalkan tempat. Oh enggak, nanti dulu, saya belum pernah ngeliat orang syahadat, saya pengen lihat. Gitu. Saya tanya, Bapak nggak mau sekalian syahadat? Hehe, gitu doang. Nah, artinya kita dengan lawan debat kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan. Kita nggak boleh menyerang pribadinya orang, nggak boleh. Ya, yang boleh kita serang itu akidahnya, argumennya, sejarahnya. Senjata kita nggak usah pakai senjata dari Quran. Sepanjang perdebatan saya nggak angkat Quran, yang saya angkat Bible. Kenapa? Karena Bible ini adalah musuh terbesar mereka sendiri. Musuh terbesarnya apa? Karena di dalamnya ada variasi teks, ada ayat tidak asli, ada kontradiksi, ada ayat pinjaman, ada ayat tambahan dan sisipan dan segala macam. Jadi kan ini kan musuh mereka sendiri sebenarnya gitu. Paham ya? Nanti terserah kalian mau lebih ke arah teologi, monggo, tapi juga harus punya argumen yang kuat. Mau ke arah kritik teks, ya harus seperti saya, harus tahu sejarah begini, harus tahu kontradiksi, harus tahu perbedaan penerjemahan dan sebagainya. Tinggal diambil cara yang efektif aja yang bagaimana. Kalau di lapangan biasanya kalau di tempat-tempat orang yang sedang mencoba mendangkalkan akidah umat Islam, teologi lebih banyak kepake, teologi. Tapi kalau sudah ketemu pendeta, nggak kepake teologi, dikit lah pakainya. Lebih ampuh pakai kritik teks. Kalau di jalanan ketemu misionaris ngomongin Yesus Tuhan atau bukan masih ampuh, masih bisa. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Satu lagi, tadi kan terkait tentang tafsir dari Alkitab. Nah, waktu itu anak pernah nanya gitu kepada teman-teman yang Kristen. Emang ada nggak sih sebenarnya Alkitab itu tafsirnya dia juga bingung sendiri gitu? Apakah karena memang dia menerima doktrin instansi aja? Kalau Islam kan kayak jelas tafsirnya itu ada lekasnya. Seperti temannya Kristen awam itu namanya. Ada. Mereka juga punya kitab tafsir. Di studio saya ada 10 atau 12 kitab tuh khusus tafsir. Jadi ada ayat-ayatnya, bahkan 2 versi ayat, KJV dan RSV, ada tafsirnya di bawahnya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itu baru satu versi tafsir. Nanti lain-lain ada lagi. Ada ND, ada Matthew, Henry, ada full life dan segala macam. Ada tafsirnya. Kasih tahu temennya, ada tafsirnya gitu, belajar loh. Gitu. Nah, kalau sanad, ya, kalau ayat-ayat di dalam kitab mereka itu tidak ada sanadnya. Tidak aja, hanya tradisi kitab itu ditulis oleh siapa. Nah, contoh misalnya di Perjanjian Baru kan ada yang 4 kitab paling depan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi kalian kalau membedakan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang itu kan di situ ada indeksnya tuh. Dari mulai Kejadian sampai Maliaki itu Perjanjian Lama. Oke? Dari Matius sampai Wahyu itu Perjanjian Baru. Bedanya lagi kalau yang indeksnya warna hitam itu Perjanjian Lama, yang indeksnya warna merah itu Perjanjian Baru. Oke? Yang Perjanjian Baru ya, itu kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kan nama orang, ya. Dari mana nama-nama itu bisa menjadi nama kitab itu, gitu, ya kan? Itu hanya tradisi. Tradisi Kristen mengatakan yang menulis kitab Matius itu adalah Matius pemungut cukai. Makanya dikasih nama Matius. Yang Markus, tradisinya mengatakan bahwa Markus itu adalah murid daripada Petrus. Petrus itu murid Yesus. Markus itu muridnya Petrus gitu. Nah, yang menulis itu Markus. Nanti yang Lukas
Itu juga tradisinya mengatakan yang menulis kitab Lukas itu adalah orang yang bernama Lukas, yaitu tabib dan teman seperjalanan Paulus. Yang Yohanes tradisinya mengatakan bahwa itu yang menulis adalah Yohanes anak Zebedeus, murid daripada Yesus. Tradisi. Jadi yang mengatakan, yang memberikan nama Matius Markus pertama kali itu adalah Santo Papias tahun 130 Masehi. 130 Masehi berarti abad berapa? Abad kedua kan? Yang memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang kedua itu adalah Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Hampir di akhir abad kedua baru ada nama 4 gospel itu. Dan itu hanya berdasarkan tradisi. Sekarang tidak ada yang meneliti Matius itu anaknya siapa, ya bapaknya nih siapa, Matius ini pernah bohong apa enggak, pernah menipu binatang apa enggak, ya kan, pernah mabok apa enggak ada yang meneliti itu. Tidak seperti ilmu hadis kita. Bedanya di situ. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, boleh nggak orang menulis hadis sama Nabi? Belum boleh. Kenapa? Karena takut tercampur dengan ayat-ayat Quran. Ketika Nabi sudah wafat, barulah kurang lebih 200 tahun itu baru ada disusun hadis, ditulis hadisnya. Untuk menentukan hadis itu sahih atau tidak, kan yang pertama harus matannya, kemudian sanadnya. Sanadnya ini nanti di urutan sanad itu perawi-perawinya nih gimana? Sampai dibuat kitab untuk perawi-perawi itu kan. Si A ini anaknya siapa, si orang tua ini anaknya siapa, ketahuan gitu ya, dari silsilahnya ketahuan. Terus perawinya ini juga pernah bohong apa enggak, pernah maksiat apa enggak, alim apa enggak, itu kan diteliti, ada semua. Jadi setiap hadis yang diterima menjadi sahih sudah diteliti dulu yang perawinya siapa gitu. Itu yang di Bible nggak ada di Bible. Apa lagi? Itu bisa jadi senjata semangat. Bisa sih bisa, tapi tidak terlalu mematikan gitu. Tidak terlalu mematikan. Karena mereka juga belajar hadis kita loh. Jangan salah loh. Ya, mereka juga belajar hadis kita dan mereka banyak menggunakan hadis-hadis palsu untuk menyerang Islam. Banyak. Jadi kalau hadis itu kan keunggulan kita kan. Keunggulan dalam arti yang kita terima, yang kita ikuti itu adalah sesuatu yang sudah diverifikasi gitu. Kalau mereka kan tidak ada yang verifikasi. Jadi saya jarang bawa ilmu hadis di dalam ranah perdebatan karena mereka sendiri yang pendeta juga mungkin tidak mempelajari. Tapi kalau untuk perdebatan online banyak hadis-hadis yang dipersoalkan oleh mereka. Gitu. Ya, dan itu perlu pembelajaran yang cukup kuat karena kita kalau mau ngomongin hadis kita harus tahu bahasa Arab juga. Kalau nggak tahu bahasa Arab hanya berdasarkan terjemahan repot tuh. Ada hadis di An-Nasai nomor 2010. Ada kejadian ketika Nabi meninggalkan istrinya Siti Aisyah dalam keadaan tidur, pergi ke kuburan Baki, kemudian disusul oleh Aisyah. Ternyata Nabi di kuburan itu berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan ahli kubur di situ. Ketika pulang, Aisyah pulang mendahului Nabi. Tapi ketika sampai rumah ditanya sama Nabi, kamu kenapa terengah-engah gitu? Nggak ngaku awalnya. Terus ditanya, apakah kamu orang yang berpakaian hitam yang di depan aku? Baru ngaku. Di situ terjemahannya Nabi memukul Aisyah sampai kesakitan. Tulisannya memukul, ya. Orang Kristen baca itu seneng, tuh Nabi mukul. Aisyah kan anak kecil, anak kecil dipukul sampai kesakitan. Coba, gimana jawabnya? Kalau kita nggak paham bahasa Arabnya, harus cek dulu bahasa Arabnya, bener nggak artinya memukul? Bisa memukul, bisa mendorong. Itu bahaya. Nanti ada lagi hadis, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, dia ingin menjual hewan dia. Secara apa ya namanya ya? Terjemahan nih ya, ini terjemahan. Secara dubur. Ada yang tahu nggak artinya secara dubur? At-tuburiyah gitu. Tahu nggak artinya? Hah?
Anus? Bukan. Kan? Kalau berdasarkan terjemahan, kamu akan berpikir itu anus. Tetapi ternyata kalau kita cek ke bahasa Arabnya, ternyata maksudnya itu adalah tebusan ketika pemilik budak itu sudah mengikrarkan bahwa kalau aku mati kamu jadi orang merdeka. Artinya hewan ini mau dijual secara apa? Kalau mirip konsepnya dengan majikan dengan hambanya gitu. Terjemahnya secara dubur coba. Itu yang dipakai sama orang-orang Kristen buat nyerang Islam. Hati-hati makanya. Jangan sembarangan bahas hadis kalau kita nggak paham bahasa Arab. Saya aja nggak paham bahasa Arab, makanya saya nggak berani. Saya kalau soal hadis, saya nanya sama teman-teman saya yang boleh saya anggap bahasa Arabnya bagus gitu. Ya. Kita belajar kristologi boleh, istilahnya belajar hadis pun juga boleh. Tapi dalam belajar hadis itu juga hati-hati. Kalau belajar hadis nggak paham bahasa Arab, pas-pasan gitu ilmunya. Kalau cuma berdasarkan terjemahan, nggak ada bedanya sama mereka gitu. Mereka juga berdasarkan terjemahan masalahnya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ini siapa? Masnya siapa? Di sini ada nggak? Oh, penamping. Bukan ini ya? Bukan siapa? Rian Noza ini bukannya? Saya kirain datangnya belakangan. Baik, kalau nggak ada, kita tutup ya sampai di sini perkenalan kita dengan kristologi. Nanti untuk selanjutnya kalian ke studio kami di Cibubur, nanti belajar di sana langsung ada alat peraganya. Jadi kalau saya nunjukin tanah, ada kitabnya. Saya nunjukin Septuaginta, ada kitabnya. Saya nunjukin Vulgata, ada kitabnya. Ya, nanti kalian bisa lihat sendiri. Ya, kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.